Shalom, selamat pagi, saudara umat Tuhan yang diberkati. Mari sama-sama kita mau lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Bapak, kami berterima kasih dan kami rindu Tuhan. Mau memuji kebesaran-Mu. Dalam puji-pujian, Kau bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau ungkapkan kerinduan kami, Tuhan, di hadapan Raja. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kami sungguh merindukan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami sungguh merindukan Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu Bapa. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kau yang rindu akan Tuhan sama-sama berkata, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus.
sini saat ini, Tuhan. Kami rindu, ku rindukan Rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Mari datang menyembah Tuhan. Mari nyatakan kerinduanmu kepada Bapa, karena Dia yang mengurapimu, Dia yang menolongmu. Kami sangat mengasihimu, Tuhan. Haleluya. Oh, kami rindu Bapa. Kami perlu Tuhan, perlu lawatanmu. Kami sembah. Oh Yesus Tuhan, kami rindu diurapi, mengalirlah Roh Kudus, memenuhi kami, menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Yesus Tuhan, Kau ku sembah. Sembah, 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 nyatakan kerinduanmu. Ini kami Bapa. Oh Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kata setuju dengan ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Rohmu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindu, Yesus, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami setuju dengan kekuatan-Mu yang terus mengalir atas kami, membawa pemulihan, membawa sukacita, damai sejahtera yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh manis dan biarlah manis Kau dengar Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan. The power of resurrection, the power of love, the power of Jesus Christ turun atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. 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 Amin.
Shalom, selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setujukah saudara bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang membangkitkan, ada kuasa yang membangkitkan eh, semangat yang baru, ada kuasa yang membangkitkan kekuatan. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi ada kuasa, kuasa yang membangkitkan kehidupan kita itu menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan memberikan ketertiban di dalam kehidupan kita. Sebab roh yang ada di dalam kita adalah roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Saudara gak usah takut dengan keadaan dunia ini. Karena dunia di luar sana begitu menakutkan. Saudara, kriminal terjadi di mana-mana. Keadaan ekonomi susah, sulit di mana-mana. Kekhawatiran terjadi di mana-mana. Saudara, tapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Saat kita menyembah Tuhan di sana ada kekuatan yang baru. Dan kita setuju bahwa segala perbuatan Tuhan itu mengandung makna membangkitkan. Sebab Yesus bukanlah Yesus yang lemah. Bukanlah Yesus yang hanya sekedar mati di salib. Tapi dia mati di salib. Dan dia bangkit dan menang. Dan dia berjanji untuk memberikan kemenangan kepada engkau dan saya. Saudara, mari umat Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Umat Tuhan tidak akan terintimidasi. Umat Tuhan tidak akan mengalami tahun-tahun kering dalam hidupnya tanpa pertolongan Tuhan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita tidak akan mengalami ketakutan? Karena selalu ada jalan. Selalu ada pertolongan dari Tuhan. Sebab itu saya mau katakan, kuatkan hatimu, kuatkan kepercayaanmu. Sebagaimana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan menguatkan hati dan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan tema In God I have put my trust. Di dalam Tuhan saya meletakkan seluruh kepercayaanku. Di dalam tangan Tuhan saya menyerahkan seluruh keyakinanku, kepercayaanku pada Tuhan. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 56 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Saya baca dulu di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saudara. Dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 10 kita akan baca bersama-sama saudara. Orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat dengan tiga itu dengan nangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail orang. Dan Daud sangat tercekik karena kaki mengatakan hendak melakukan batu. Seluruh rakyat itu tidak perhati karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bahwa Abiatar membawa. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerak-gerak ini?
akan dapatkah mereka khususnya? Dan ia berfirman kepadanya, "Janganlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus, berbicara tentang sesuatu, kita berbicara tentang kita, berbicara tentang mengalami salin depres. Kita mau belajar dari kisah Daud, saudara. Kita di dalam kitab Mazmur ya. Kita pelajari dulu di dalam 1 Samuel 30 ayat 1-10. Daud memiliki waktu-waktu kesesakan pada waktu itu ya saudara. Dan ketika mereka ada di Ziklag, Ziklag itu dikalahkan. Dan wanita-wanita orang-orang yang mengikuti Daud pada waktu itu, perempuan dan semua orang yang bersama tua dan muda, telah ditawan oleh bangsa Amalek pada waktu itu saudara. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sepertinya kemudian meneruskan perjalanan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu telah terbakar habis. Istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Hal ini merupakan satu kesesakan saudara. Lalu Daud menangis dan rakyat yang bersama-sama dengan itu dengan nyaring menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, ini berbicara soal kepedihan. Di dalam bahasa Inggris, di dalam ayat yang ke-6. Dan Daud sangat dipedih. Bahkan kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan itu dan Abigail. Jadi ada masa di mana Daud sangat mengalami kesesakan. Dan saudara, kita mau belajar di sini. Daud mengalami saat-saat yang depres, saat-saat yang ada di dalam tekanan. Dan begitu tertekannya karena dia bukan hanya tertekan oleh karena keadaannya sendiri, tapi dia tertekan dengan orang-orang yang juga ada di sekitarnya. Orang-orang di mana dia bertanggung jawab dengan orang-orang tersebut, yaitu rakyat yang mempercayai dia. Rakyat akan melempari dia dengan batu, dan Daud sangat terjepit. Saudara, dia sangat terjepit dari berbagai sudut, dia sangat terjepit dari berbagai situasi, karena istrinya juga ditawan, saudara. Dan bukan cuma itu, rakyat yang bersama-sama dengan dia itu menyalahkan dia. Rakyat yang mengalami kesesakan itu juga menyalahkan dia. Karena saudara pernah mengalami saat-saat di mana engkau depresi, lalu orang di sekitarmu itu juga menyalahkan engkau, itu sangat terintim. Di saat misalnya di dalam satu kehidupan ya, di dalam rumah tangga, kita berbuat kesalahan sebagai istri, kita berbuat kesalahan, akan lebih menderita lagi ketika orang di sekitar kita, saudara kita, suami kita, orang yang kita dekat dengan kita juga ikut menyalahkan kita, saudara. Dan Daud mengalami hal ini. Dia bukan mengalami disalahkan oleh satu dua orang, tapi rakyat. Betapa terintimnya sangat terjepit. Ada banyak situasi orang-orang mengalami saat terjepit. Mungkin dia terjepit pada saat di dalam pekerjaan. Sangat terjepit karena dia yang mendapatkan tekanan luar biasa dari bawahan. Dan juga bawahan yang menyalahkan. Tiap orang punya masa terjepit yang berbeda. Ada orang yang memiliki masa-masa terjepit karena itu terjepit untuk kebutuhan keuangan yang dia tidak miliki, atau begitu merasa terjepit karena begitu menghadapi suatu masalah yang beruntun, terlibat hutang, lalu semua orang menagih dia, lalu mungkin dia ditinggal mati oleh orang yang dia cintai. Dalam keadaan yang sama dia juga memiliki penderitaan sakit penyakit. Dan di dalam sakit penyakit juga mungkin di dia tidak ada orang yang mengerti. Saudara, keadaan setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang begitu merasa sangat terjepit ketika dia kehilangan suaminya di saat dia sangat kehilangan suaminya karena mungkin diambil oleh pelakor.
kehilangan suaminya karena mungkin suaminya pergi meninggalkan dia, sementara dia harus membesarkan anak-anaknya yang ada di rumah. Situasi-situasi apa yang kau alami saja. Kita tidak mengetahui situasi yang kau alami saja. Mungkin dalam tekanan sakitnya, engkau merasa tidak ada obat, atau engkau memiliki ketakutan karena penyakit, takut dioperasi, terjepit seperti apa. Ada satu hal kita perlu belajar di firman Tuhan. Ketika Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia, seluruh rakyat itu telah pedih hati. Orang yang kalau pedih hati bisa melakukan apa saja untuk menyalahkan, bahkan dia bisa membunuh Daud pada waktu itu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari belajar untuk menguatkan hati dan kepercayaan kepada Tuhan. Pada saat Daud mengalami ketakutan, dia mengambil keputusan. Dia minta kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Pada zaman itu orang mencari Tuhan dengan menanyakan kepada para imam, dan ada petunjuk melalui baju efod. Waktu itu di Perjanjian Lama seperti itu, saudaraku. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat mengejar mereka dan melepaskan kepada para tawanan. Saudara, pada saat takut Daud mengambil keputusan seperti Yosafat menjadi takut, selalu mengambil keputusan untuk mencari. Daud melakukan hal yang sama, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Pada saat engkau terjepit, saudaraku, apakah engkau mengambil keputusan untuk mencari Tuhan? Ataukah engkau membiarkan ketakutan itu menguasaimu? Ataukah engkau membiarkan depresi itu menguasaimu? Ataukah engkau membiarkan keraguan-raguan menguasaimu? Atau engkau mencari pemenuhan kepuasan batin dari dunia, dari okultis? Hari-hari ini saudara, masih banyak orang yang mempercayai dunia. Saat dia punya masalah, dia tidak datang kepada Tuhan. Saat dia punya masalah, dia cari orang-orang. Atau saat dia punya masalah, dia cari hikmat kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa engkau akan menghakimi para malaikat? Tidak mampukah kamu menyelesaikan persoalan-persoalan masalah kecil ini? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak masalah-masalah di sekitar kita. Kita harus tahu bagaimana. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, carilah wajahnya, dan carilah kekuatan. Lalu ketika Daud mencari Tuhan, katakan, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menguasai tempat. Tuhan berfirman dari semuanya. Tuhan berfirman dari semuanya. Mari saudara, kuatkan hati percayaanmu kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, trust. Lord trust juga. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dan yang sangat terjadi. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris dikatakan, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord. Amen, saudara. Was greatly distressed, saudara. Greatly distressed.
sangat terjepit, saudara. Begitu big of stoning him, orang yang mau melempari dia dengan batu, saudara. Because the soul of the people was grieved, every man for his son, and for his daughter. But David encouraged himself in the Lord his God. Jadi saudara Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan di saat segala sesuatu sangat terjepit. Dia nggak bisa cari dan pandang manusia. Demikian juga halnya kiranya kita. Pagi hari ini tidak tahu yang hidup dengan saudara. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam kitab Mazmur 56 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima, saudara. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Seringkali mengapa kita mengalami ketakutan? Karena kita berpikir kalau mereka akan melakukan ini dan itu dalam hidup. Kalau mereka akan melakukan sesuatu yang membahayakan kehidupan kita. Kenapa kita takut untuk bertindak di dalam integritas? Mungkin kita ada tekanan dari pimpinan. Mengapa kita takut ketika kita mau bertindak benar? Mungkin kita ada tekanan dari kiri dan kanan. Mengapa kita takut untuk melakukan apa yang Tuhan mau? Mungkin kita ada tekanan dari orang yang mengancam kehidupan kita. Tapi Daud berkata, waktu aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, time I am afraid, I will trust in you. In God I will praise His word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. In God I have put my trust. Di mana engkau meletakkan kepercayaan, saudara? Letakkan di tempat yang tepat. Put in God your trust. In God I have put my trust. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau saudara-saudara tahu bahwa roh yang ada di dalam engkau lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Bukan roh ketakutan, bukan roh kekhawatiran, melainkan roh yang membangkitkan. Saudara, pada saat engkau lemah, engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, roh yang ada di dalammu akan membangkitkan kekuatan. Roh yang ada di dalammu akan membangkitkan kasih. Dan roh yang ada di dalammu akan membangkitkan ketertiban. Orang yang depresi, orang yang ketakutan, hidupnya berantakan. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi orang yang di dalamnya yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dibangkitkan ketertiban. Seperti apa, saudara? Kau mulai tertata pola pikir. Orang yang stres, hidup pikirannya berantakan. Pikirannya kacau, pikirannya tidak terarah, sehingga dia bingung harus memulai dari mana. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, bahkan pikiranmu Tuhan tata sehingga teratur, tertib, dan engkau dapat bertindak dengan hati-hati. Engkau dapat memiliki jawaban dan jalan keluar. Setiap langkahmu diatur oleh Tuhan, sebab Tuhan menopang tangan. Yang pertama, saudara, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Put your trust in God. Yang kedua, saudara, di dalam ayat 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang kedua, saudara, di saat dia takut, di saat dia khawatir, yang pertama dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang pertama dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia bertanya-tanyakan Tuhan. Saat dia bertanya-tanyakan Tuhan, jawaban Tuhan itu datang. Pray and it comes. Pray as you wait, and when the critical moment comes, pray. Saudara, di saat engkau takut, di saat engkau khawatir, roh Tuhan ada padamu untuk memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam hidup. Berdoa. Berdoa.
Berdoa itu adalah otoritas untuk meminta daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan otoritas kepada para malaikat untuk mengerjakan apa yang kau minta. Mintalah maka akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat. Berdoa saudara. Di saat engkau takut, engkau khawatir, engkau stres, ambil langkah untuk mengatupkan kedua tanganmu dan berdoa. Jesus, I believe in you, Jesus. I believe in your power. I believe in you, Lord Jesus. Sebab orang yang kuat bukanlah orang yang berperang dengan kekuatannya, tapi orang yang mau berlutut di hadapan Tuhan, melipat tangannya dan berkata, Lord, I love you and I need you. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan, sama seperti Yosafat. Daud mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, saudara. Yang ketiga, kita lihat bagaimana Daud meletakkan seluruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bertindak dalam ketaatan dan taat. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 22 sampai ayat 26 berkata seperti ini. Pada saat mereka bertindak, mereka mendapat keberanian untuk mengejar musuh-musuhnya, saudara. Di dalam ayat yang berkata seperti ini. Kemudian mulai berbicaralah sama. Saya kembali dulu ke ayat yang ke sebelumnya di dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Lalu pergilah Daud serta ke-600 pemain sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Jadi pada waktu Tuhan berfirman, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud memutuskan langsung untuk pergi. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 yang bersama-sama dengan dia. Catat saudara, 600 orang yang bersama-sama dengan dia pergi. Sampai mereka di sungai Besor. Nah, di sungai Besor ini, dari 600 orang ini, ada orang-orang yang tidak mau lanjut, saudara. Ada orang-orang yang mau tinggal dan berhenti, mau terus berperang. Di dalam ayat yang ke-10, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor. 200 orang itu merasa terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu dan berhenti di sana. Saudara-saudara, Daud kehilangan dukungan 200 orang. Saudara, 600 orang, 400 berjalan dengan dia, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus. Kita mengalami suatu mana ada orang-orang yang mendukung kita. Lalu orang-orang yang mendukung kita terpecah menjadi dua. Ada yang satu yang ada yang lain berhenti mendukung. Kali kita merasa down. Dari 600 orang seperti 200 orang itu terlalu lelah menyeberangi sungai besar itu. Tapi Daud terus berjalan bersama dengan 400 orang itu. Dan luar biasa saudara, mereka mampu mengalahkan musuh-musuh mereka, saudara. Dan ketika mereka mengalahkan musuh-musuhnya, Daud berserta dengan 400 orang, saudara, mereka mengalami kemenangan dan mereka memiliki jarahan. Kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 22 sampai 26. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan sila di antara orang-orang yang ikut pergi karena mereka tidak ikut pergi bersama dengan kita yang ke-200. Janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu kecuali kepada masing-masing mereka istri dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi dengan kata janganlah kamu saudara-saudara berbuat demikian
dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Dia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang kita akan dibagi sama. Demikianlah halnya terjadi sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukan yang menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ketika Daud sampai ke Siklag, dikirimnyalah sebagian dari jaran itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Saudara, yang ketiga yang kita belajar daripada Daud ketika dia put trust in God. Yang pertama, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Dan yang ketiga, dia bertindak dalam ketaatan dan kasih. Dia bertindak, dia pergi bersama dengan 600 orang, tapi 200 tinggal 400 yang ikut bersama-sama dengan dia, bertindak di dalam ketaatan untuk mengejar musuh-musuh dan dia mengalahkannya. Pada saat dia mengalahkan musuh-musuhnya, dia mengalami kemenangan dan beroleh jarahan. Dan pada saat dia memperoleh jarahan, orang-orang yang bersama dengan dia 400 orang berkata, jangan berbagi dengan orang-orang yang tinggal yang 200 orang. Tapi apa yang dilakukan dari kehidupan Daud, saudara? Daud tinggal di dalam kasih orang-orang yang tidak sejalan dengan dia, orang-orang yang meninggalkan dia di dalam perjalanannya berjuang. Ada berapa banyak yang dekat denganmu hanya pada saat engkau hebat, hanya pada saat engkau berhasil. Mereka yang dekat denganmu, mereka yang datang kepadamu pada saat engkau memiliki segala sesuatu. Ada berapa banyak orang yang mereka engkau berada di puncak dan berkata, dan mereka datang. Tetapi pada saat engkau berjuang pada masa-masa yang sulit, mereka meninggalkan kamu. Mereka balik badan dengan kamu. Tetapi ketika engkau berhasil dan beruntung di dalam perjalanan, satu-satu orang dari dengan meminta hasil yang engkau dapat. Daud bertindak dalam ketaatan. Dia katakan kepada orang-orang yang mendampingi dia pada waktu berjuang dan susah, dia tetap harus berbuat kasih kepada saudara-saudara. Sekalipun mereka meninggalkan kita, mereka tidak mau turut berjuang dengan kita, mereka hanya mau tinggal di tempat saat kita berkemenangan, mereka minta jatah. Daud katakan, berbagi jatah. Sebab apa, saudara? Daud merasakan bahwa ini bukan kuat dan gagahnya, saudara. Janganlah kamu, saudara, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan kita ke dalam tangan kita. Ada berapa banyak orang yang ketika dia berhasil, dia sukses, dia merasa itu adalah kekuatannya sendiri dan dia melupakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Daud berkata, sebab bagian orang-orang yang tinggal barang-barang adalah tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang. Ketika Daud mendapat jarahan, dia berbagi dengan orang-orang. Karena dia tahu semua hanya anugerah, saudara. Hari ini kalau engkau bisa hebat, hari ini kalau engkau bisa berkemenangan, jangan lupa engkau menuju puncak, tangan Tuhan yang menyertai. Sebelum engkau bisa berhasil saat ini, ada orang-orang yang berjuang dengan engkau, ataupun ada orang-orang yang tidak berjuang dan meninggalkan engkau. Tapi tetap Daud bertindak dalam ketaatan dan kasih. Bertindak dalam ketaatan, dia masih berperang mengalahkan. Tidak berhenti. Kasih tetap menjadi ciri-ciri khas orang-orang yang sama. Sekalipun engkau diperlakukan dengan tidak baik, sekalipun engkau dikhianati, saudara. Ada banyak orang-orang ketika kita bantu, dia mengkhianati kita, saudara. Sakit, saudara. Kita percayakan dia uang dengan jumlah besar. Kami memberikan kepercayaan yang besar pada orang kepercayaan. Saudara tahu, dia mengkhianati kami. Dia pakai itu uang berulang-ulang. Sampai habis, saudara. Nilainya lumayan.
berbulan. Ya. Saya tidak bilang kami orang yang berada, tapi waktu itu ada seperti itu. Dan yang terjadi apa? Suami saya memutuskan melepaskan pengampunan dan berbuat. Saya tidak bilang bahwa kami memiliki banyak akan. Kami memiliki masa-masa up and down. Dan sampai hari ini kami terus hidup dalam iman. Dan untuk nominal seperti itu adalah nominal di mana kami berjuang dengan hal itu sehingga ada nominal seperti itu. Kita tidak berbicara soal nominal, tetapi bagaimana pengampunan itu terjadi, kasih itu terjadi pada saat Tuhan datang untuk menolong kehidupan kita, saudara. Jangan lupa bertindak di dalam hati. Mungkin ada orang-orang yang mengkhianati di sekitar. Saya kagum dengan iman dari suami saya dan saya juga belajar. Dia melepaskan pengampunan, saudara. Melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat kecurangan di dalam hidup. Ada ujian yang hebat, saudara, ketika kita naik dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Ada orang-orang yang tidak mendukung dan tidak sejalan dengan kita. Dan kita harus melepaskan kasih dan pengampunan. Sebab inti dari segala sesuatu, saudara, bukanlah pencapaian, tapi proses bagaimana engkau menghidupkan orang lain. Itu timoto, itu moto dari orang Minahasa. Belajar untuk menghidupkan orang lain, belajar untuk menguatkan orang lain, belajar untuk memberi kepada orang lain, saudara. Karena hidup itu soal pertumbuhan. Amin, saudara. Bertindak dalam ketaatan dan kasih. Dan pada ujungnya, saudara, apapun yang engkau kejar di dunia ini, tetaplah bertindak di dalam kasih. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yesaya 54 ayat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup itu bukan cuma soal pengejaran-pengejaran. Hidup itu bukan cuma soal pengejaran-pengejaran bagaimana kita mau mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Tapi hidup itu soal bagaimana kita menaruh kepercayaan kita kepada kasih Tuhan. Hidup itu persoalan bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan berpegang pada kasih Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, janji Tuhan kasih setianya tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan goyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, hidup kita hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak percaya. Tidak ada alasan untuk khawatir, tidak ada alasan untuk takut. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan bertindak di dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Sebab orang benar akan hidup oleh percayanya. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan kekasih-kekasih Tuhan hari ini yang datang kepadamu, baik dengan beban pergumulan yang ada. Kami berdoa biarlah mereka mencari Tuhan. Ada satu orang ibu yang mengalami sakit, saudara. Sakit di kista di perutnya, Tuhan kiranya menjamah, menyembuhkan, memulihkan keadaannya. Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakitnya. Kalau Tuhan izinkan untuk dioperasi, Tuhan kiranya memberkati dan buat mujizat di dalam kehidupan. Jangan khawatir, jangan takut. Tapi kuatkan hati dan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara engkau. Ada ibu-ibu, bapak yang mengalami stroke di dalam kehidupan. Jangan takut, jangan khawatir. Dan biarlah engkau dipulihkan keadaanmu. Tuhan masih buat mujizat, Tuhan masih menyembuhkan. Dan buat orang yang terlibat dengan pergumulan ekonomi, Kau memberkati. Kau melingkupi dengan kasih setia Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati dan melingkupi.
sehingga mereka dapat keluar dari persoalan pergumulannya. Dalam nama Yesus, kami meletakkan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas panjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya damai sejahtera memberkati umat Tuhan, kekasih Tuhan pada pagi hari ini. Dan shalom, selamat beraktivitas. Letakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan.